tidak bisa meminta siswa kita seperti apa yang kita inginkan, tetapi yang bisa adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan mereka, mendengarkan apa keluh kesah mereka, tetapi kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan dikembalikan kepada peserta didik. Misalkan bisa kita dekati dengan berbagai media misalkan ya. Nanti saya contohkan, nanti Nita akan nyambung kepada pertanyaan yang lain, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin media itu banyak ya, dengan berbagai media, salah satunya yang dikembangkan nih oleh Bu Siti Kusum tuh ada tentang art terapi. Tetapi di sini saya coba dengan Bapak dan Ibu ya, ini sedikit saya contohkan ya, karena memang harus tercontohkan kan, nggak bisa attending tuh begini, attending tuh begini gitu ya, kontak mata seperti apa. Mungkin kalau kita secara offline, mungkin kita bisa praktekkan itu Pak, gitu ya. Nanti saya jawab, ini akan menyeluruh nih Bu Imei ya, nanti dengan pertanyaan Pak Ahmad Sobari ataupun Pak Bunian Hadi nih. Bapak dan Ibu, coba sekarang Bapak dan Ibu dalam keadaan bahagia. Kalau misalkan saya perlihatkan warna yang mencirikan, yang memperlihatkan Bapak dan Ibu bahagia, Bapak dan Ibu akan memilih warna apa? Nanti saya mau ini ya, sudah ya Bapak dan Ibu sudah terbaca kan pertanyaan saya ya, sudah terpahamkan ya. Apabila Bapak dan Ibu saya perlihatkan berbagai warna di hadapan Bapak dan Ibu, dan ingin mengungkapkan rasa bahagia Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu ingin memilih warna apa? Nah, kita lihat dulu siapa, nanti saya akan tanya berapa orang, siapa yang akan saya pilih. Oke. Bu, mana nih? Bu Yuyun Noki. Oke, saya mau dengan Bu Yuyun Noki. Oke Bu, bisa dibuka mic-nya Bu. Bisa Bu, dibuka dulu Bu mikrofonnya. Iya Bu, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Bu Yuyun, terima kasih sudah hadir di ruang virtual saya dan teman-teman. Iya Bu. Iya. Bapak dan Ibu, pada saat tadi saya menyapa Bu Yuyun, itu adalah attending, menghampiri, siswa menghampiri nih. Saya menghampiri Bu Yuyun. Bu Yuyun, terima kasih sudah hadir di ruang virtual kami, gitu ya. Bu Yuyun, tadi saya sudah berikan apabila Ibu dalam kondisi bahagia, kira-kira warna apa yang akan Ibu pilih sebagai bentuk bahwa ini adalah kebahagiaan saya? Terima kasih Bu. Kebetulan saya menyukai warna ungu, jadi saya memilih warna ungu Ibu. Oke, jadi Ibu apabila mengungkapkan kebahagiaan Bapak Ibu, yaitu warna ungu ya Bu ya? Iya Ibu. Iya. Bisa diceritakan Bu, kenapa, bahagia apa yang sedang Ibu rasakan? Sekarang saya sedang bahagia, bisa menjadi guru di sekolah, menjadi guru BK, kemudian sekaligus saya bisa membantu anak-anak didik saya di sekolah. Saya bahagia dengan itu semua Ibu. Jadi bahagia Ibu adalah bagaimana Ibu berinteraksi dan Ibu bahagia berada di sekolah bertemu dengan anak didik Ibu. Seperti itu mungkin Ibu? Iya Ibu. Gitu. Adakah kebahagiaan yang lain Ibu? Pada saat ini mengungkapkan Ibu, adakah bahagia yang lain selain Ibu secara pribadi mungkin bahagia, mungkin dengan yang saat-saat ini sedang menerima hadiah atau apa gitu? Ada nggak kebahagiaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami? Kebahagiaan secara pribadi, alhamdulillah sekarang ini kebetulan saya sudah punya anak 2. Saya sedang bahagia menyaksikan tumbuh kembang anak-anak saya. Saya bahagia dengan kehidupan keluarga saya. Ini udah mulai ke eksplorasi ya tentang kebahagiaan, betul ya Ibu ya?
gitu. Tadi sudah mulai saya merefleksi juga, terus kemudian paraphrasing-nya adalah Ibu, nah di antara itu semua ada yang namanya empati-empati. Ibu, saya merasakan bahagia yang sedang Ibu rasakan. Andai kata saya ada dalam posisi itu, maka saya pun sama, bahagia yang tiada terkira seperti yang Ibu rasakan. Gitu. Jadi itu adalah empati bagaimana kita merasakan kebahagiaan yang Ibu Yuyun rasakan. Mungkin teman-teman juga sama merasakan betapa bahagianya kita dikelilingi orang-orang yang kita cintai, dikelilingi siswa-siswa yang begitu respect terhadap kita, dan dikelilingi orang-orang yang begitu kita cintai. Kebahagiaan yang tidak pernah terukur oleh apapun. Begitu Ibu Iya, mungkin. Ibu. Ibu kalau dari Iya, segi Ibu. waktu atau misalkan kapan terakhir Ibu bahagia? Alhamdulillah setiap hari Ibu saya merasa bahagia. Hari ini pun Ibu bahagia ya, gitu. Iya. Iya, gitu. Baik Ibu Yun, terima kasih atas berbagi ceritanya dengan kami. Bapak dan Ibu, Iya, itulah Ibu. tahapan awal atau attending ataupun itu sampai kepada eksplorasi dan yang lainnya. Jadi tidak usah Bapak dan Ibu terlalu berat mikirnya, aduh ini attending bukan sih, aduh ini eksplorasi bukan sih gitu kan. Jadi malah jadi kita ini apa namanya? Kita terus memikirkan tahapan-tahapan itu, kita lupa ada yang harus kita tolong lebih dalam di sini di hadapan kita, gitu kan? Itu makanya, Bu kok saya susah lama nggak seperti itu. Memang betul Bapak dan Ibu harus dilatih melalui kepribadian kita sendiri, gitu. Dilatihnya bagaimana? Yaitu tadi Bapak dan Ibu coba deh temui mulai sekarang pada saat ketemu dengan siswa yang menurut Bapak dan Ibu informasinya udah jelek nih, dari wali kelas, dari apalagi misalkan dari kesiswaan gitu kan, atau dari laporan informasi udah jelek, otomatis itu akan mempengaruhi mindset kita kan ya, pengaruh kita ya kepada pada saat kita berhadapan dengan peserta didik kan, dengan siswa tersebut. Atau misalkan memang ini ngeselin banget gitu. Nah, coba gimana caranya Bapak Ibu udah harus berhadapan dengan siswa seperti itu, gitu kan? Untuk melatih empati kita, attending kita bagaimana menghampiri, atau mungkin mohon maaf ini apabila misalkan bertemu dengan siswa yang bau badan, pernah nggak ketemu dengan siswa yang bau badan? Awas hati-hati. Tidak langsung pada saat berhadapan dengan temu siswa langsung, ih kamu teh bau sekali. Nah, latih Bu. Gimana caranya Ibu menahan napas di hadapan dia dan kemudian Ibu tersenyum. Ya harus dilatih. Nggak bisa kita bicara saja gitu. Saya pun sama melatih gitu. Jadi melatih seperti yang tadi ya. Nah, Neng Sipa gitu. Cobalah menggunakan, bisa dibantu dengan media. Terus jangan, biasanya yang masih muda-muda, karena saya dulu merasakan seperti itu ya, pengen langsung cepet-cepet ke konseling gitu gitu. Pengen cepet-cepet, oh karena teorinya masih hangat. Mau aku kasih behavioral nih. Mau aku kasih red nih. Ini nggak bisa komunikasi, aku kasih gestal aja ya gitu. Ini, jadi jangan terlalu cepat. Kita ada yang namanya rencana konseling, kemudian ada juga nanti laporan konseling gitu kan. Jadi sebelum ada jeda waktu gitu. Jadi betul Neng, pertama melatih ya, melatih, kemudian kita tahu bahwa itu tugas perkembangan 14-15 itu sedang ada dalam masanya topan dan badai. Tidak mau dinasehatin. Terkadang kalau diberi nasihat malah itu juga udah sering saya dengar dari bapak saya gitu. Ternyata ngobrol sama ibu sama aja, dikasih nasihat sama lagi nasihatnya sama bapak saya gitu. Jadi cobalah dekati mereka dengan melihat kepada mungkin hobi yang dia senangi gitu ya. Ada juga mungkin pertemanan yang dia inginkan. Jadi jangan dulu mengarah kepada apa ya?
keburukan menjelekan ataupun permasalahan yang dia misalkan bolos. Hayu weh, Bu Sipa teh pokoknya entong bolos. Asal ditegur, Bu Sipa kenapa? Udah ditanganin tapi kok masih bolos aja? Gitu kan? Suka ada pertanyaan begitu dari Bapak Ibu guru yang di sekitar kita. Ya, mungkin dari Bapak dan menurut Bu Sipa, biasanya anak itu bolos 5 hari, kemudian dia bolos menjadi 3 hari saja. Kalau menurut Bapak Ibu yang lain masih sama. Nih anak ini masih sama bolos aja. Tetapi di hadapan guru BK, bagaimana dia bolosnya berkurang menjadi 3 hari adalah perjuangan. Dan itu harus kita apresiasi. Gitu. Terima kasih sayang. Hari ini Ibu lihat kamu datang ke sekolah lebih banyak. Terima kasih. Gitu. Jadi ada apresiasi dari kita. Jangan juga kamu teh berkurang, kamu teh ngan berkurang bolos nangan 2 hari atau keman tong bolos deui nya. Tidak sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi siswa, ya. Tetapi kalau kita apresiasi, terima kasih sayang, terima kasih banget, benar-benar perjuangan yang hebat. Saya yakin kamu berjuang untuk bisa masuk ke sekolah 4 hari. Gitu. Jadi ada apa ya? Reward-nya seperti itu gitu ya. Ada bahkan dekatilah dengan melihat kepada tujuan si anak itu konseling, bukan untuk ego kita menyelesaikan permasalahan itu harus beres dengan saya. Tetapi lebih kepada bagaimana mengajak konseling itu bersama-sama melewati hal yang sulit dengan kita, membersamai mereka, akhirnya mereka bisa menjadikan solusi dan bisa mengambil keputusan. Itu adalah dengan kita. Jalannya adalah dengan kita. Gitu. Kesadaran kita tahu semua. Kalau kesadaran misalkan contoh yang merokok, misalkan punten Bapak yang merokok misalkan. Kapan mau berhenti merokok Bapak? Terus aja Bapak teh nggak berhenti kan itu diberikan kepada di kesadaran itu sendiri. Gitu ya. Begitu juga, jadi jangan terlalu banyak memaksa kepada permasalahan atau hal yang harus diselesaikan. Berikan space, berikan waktu. Berikan tadi itu dalam ke konseling dasar kita, dia mendengarkan, jadi ada space untuk kita, dia mendengarkan, dia untuk berbicara aktif, bukan kita. Gitu. Begitu ya Bu Sipa. Mohon maaf kalau memang kurang pas. Kalau kurang pas pasti akan banyak belajar lagi dan itu harus dilatih dan terus dilatih Neng. Terus kan, karena itu nggak bisa gitu. Terus kemudian tadi Bapak dan Ibu mohon maaf tadi Pak Bunian ya untuk misalkan pendekatan teknik dan metode ya. Kayaknya itu harus punya space sendiri Pak. Maksudnya bukan saya tidak mau menjawab banyak, tetapi memang yang saya ini kan adalah kepada tahap awal konseling. Tetapi contoh seperti ini Bapak, sedikit saja. Pendekatan, jadi pendekatan itu kan berkenaan dengan teori yang akan kita lakukan, ya kan Pak? Ya. Misalkan pada saat kita lihat, kita ambil para passingnya itu, kita pesan utamanya itu anak sangat takut berkomunikasi dengan orang tua, utamanya ayahnya misalkan. Kita bisa berikan pendekatannya dengan, contohnya dengan teori Gestalt misalkan. Metodenya tentu saja dengan konseling individual. Gitu kan? Ini harus kita bantu dengan konseling individual. Kemudian tekniknya dengan apa? Bisa dengan kursi kosong, teknik kursi kosong. Jadi banyak banget ya teknik-tekniknya. Aduh, saya juga bacanya hampir apa banyak. 40, kan kita punya 40 teknik tuh. Teh Sipa, apal dong ya. Kita tentang 40 teknik konseling ya, gitu. Contohnya misalkan tadi anak yang sulit berkomunikasi atau takut berkomunikasi dengan ayahnya. Kita berikan dengan teknik misalkan kursi kosong misalkan. Udah ya? Pendekatan berkenaan dengan teorinya, kemudian metode berkenaan dengan teknik apa konselingnya ya, konseling, bimbingan kelompok, misalkan konseling kelompok seperti itu. Kemudian tekniknya tentu saja tadi mungkin ada assertif kalau kita pakai behavioral, atau mungkin tadi Gestalt kalau kita pakai kursi kosong gitu kan, atau mungkin art terapi misalkan kita tekniknya dengan
drawing and painting misalkan, seperti yang teman-teman di PKB ini nanti akan dapat nih dari teman-teman Pasda yang akan turun nih, gitu. Seperti itu Bapak, mudah-mudahan terjawab. Kemudian Pak Ahmad Sobari, memang betul Bapak, attending Bu, sebenarnya tadi teknik menghampiri Pak, ya teknik menghampiri. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ditanya, misalkan datang, baru juga anak di depan pintu, kemudian tok tok tok, "Iya kamu mau ngapain? Emang masalah kamu apa?" Gitu. Gitu. Jadi harus ada tahapan yang menyamankan dia dulu agar dia terlibat. Keterlibatan dia dalam proses konseling itu akan membuka si anak untuk bisa berinteraksi lebih jauh dengan kita. Dalam arti komunikasinya, dalam arti kepercayaan dia kepada Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi itu tahapan itu harus ditempuh, tapi dengan cara Bapak. Tidak bisa menyamakan dengan cara saya dalam attending. Masing-masing punya ciri khas kepribadian masing-masing dalam melakukan attending. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk tuh apa tuh ya bahasa yang ininya, nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba ke pesan utama. Walaupun Bapak sudah banyak memberikan atau sudah banyak ada informasi di belakang Bapak yang masuk gitu ya. Tetapi pada saat bertemu dengan anak, kita raih anak dulu. Kita berikan dorongan minimal, kita berikan empati, kita berikan penguatan, kita berikan penghargaan kepada anak sehingga dia mau datang dan bertemu dengan kita. Setelah itu baru setelah dapat si anak udah banyak bercerita, Bapak harus bisa sampai kepada menangkap pesan utama dia. Gitu tadi. Tadi udah sedikit saya contohkan. Memang harus dilatih Bapak, betul. Tidak bisa satu kali langsung gitu ya. Dilatih dan terus dilatih. Minimal saya berharap pada saat Bapak bertemu dengan konseli sekarang, dengan siswa sekarang, menyapa, bersahabat, attending tadi, menghampiri gitu ya. Makanya itu harus sesuai dengan kepribadian Bapak juga gitu ya. Tidak harus dibuat-buat seperti itu ya. Jadi tentu saja tadi sekali lagi terus dilatih gitu. Baik, seperti itu Bu Imei. Kalau nanti diberikan ruang lagi, diberikan waktu lagi, boleh deh nanti ke tahap berikutnya nunggu diundang lagi mungkin. Kalau untuk ke pendekatan teknik dan metode gitu, itu akan bicara beda karena itu sudah mulai tahap inti kita nanti. Sekarang saya batasi kepada konseling dasar atau keterampilan dasar konseling dulu. Oke, baik. Mangga Ibu Imei. Oh, Bu Imei, kenapa suaranya tolong punten, Pak Hudi, Bu Imei tak ada suara katanya. Iya, iya, sebentar Bu. Iya. Barusan lepas mungkin. Iya ya. Aduh Dilanjut pertanyaannya di nih. chat aja Bu. Di chat mungkin ada Ya, pertanyaan. mungkin ada pertanyaan lagi. Ini saya Ya. sedang sambil baca ya. Mana ya? Atau mau ada yang langsung saja ditanyakan? Mangga, dari siapa? Yang raise hand Ibu Lisnawati? Yang raise hand monggo Bu Lisnawati atau Bu Leli Halim. Leli Halima, Pak Ini saya Kusadat. mengomentari betul, genuine memang betul bukan teknik Bapak dan Ibu, tapi adalah lebih kepada tadi saya bilang di atas adalah kepada kondisi kualitatif konselor yang harus dimiliki gitu. Jadi kalau teknik itu yang tadi saya sebutkan attending, kemudian empati, eksplorasi, refleksi gitu ya. Tapi betul genuine memang bukan teknik gitu. Tetapi dalam menghampiri konseli dalam attending tentu saja kualitatif kita sebagai konselor harus diperlihatkan berkenaan dengan perilaku dan sikap pribadi kita. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Bu Leli. Bu Leli mungkin ada Bu komentar. Leli, mangga.
Ya. Bertanya bisa. Oh bisa Bu Leli, mangga. Monggo, Bu Leli. Ya Bu Leli, mangga. Ya, nggak kedengeran ya. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya tembus ya. Ah ya, suaranya. Iya, Kedengeran, mangga. Teh? Kedengeran Bu. Kedengeran. Kumaha ada Mang Teh? Alhamdulillah, saya mohon hatur nuhun. Amin. Mohon. Teh. Mohon. Yang terjadi saat ini Teh ya di sekolah kami di sini di Subang, mohon kan terus 2 tahun kita mengalami ini ya masa pandemi ya. Iya betul. Ya, pastinya ada pengaruh besar bagi anak-anak kebiasaan-kebiasaannya kan karena setahun yang lalu ya hampir setahun setengah itu kan anak-anak nggak full sekolah ya. Iya. Jadi sekolah online kebanyakan ya. Pastinya mereka bergantung banget sama HP itu, Bu. Iya, betul. Ya, pas tahun ajaran sekarang kan mereka bisa PTM lagi di sekolah itu pun di sekolah kami hanya 3 hari. Diselang Senin jadi 3 hari, sip A, sip 2, sip 3 hari gitu. Jadi tidak full gitu. Nah, yang terjadi masalah saat ini yaitu jadi anak-anak itu karena kebiasaan di rumah ya sering bergadang, lalu banyak main game gitu ya. Akibatnya ya itu meskipun 3 hari ada aja yang alpanya itu. Ya, pas ditelusuri ya memang faktor kebiasaan itunya gitu. Yang tahun kemarin itu kan lumayan kan lama 1 tahun setengah. Iya. Gitu. Sudah terbentuk kebiasaan baru ya. Jadi habit gitu, jadi udah kebiasa, jadi karakter gitu. Betul. Nah, bagaimana itu Bu supaya anak-anak tuh termotivasi lagi gitu supaya ya meskipun dengan keadaan yang terbatas seperti ini ya mereka bisa termotivasi lagi gitu untuk belajar dan tidak lupa lagi gitu. Ya, terima kasih Bu Ami. Iya, mangga, turun Ibu Leli. Ini ya ada lagi Bapak dan Ibu, ini ada dari chat tapi saya juga nggak bisa baca semuanya ini chatnya. Iya. Bu Ime, selamat datang kembali. Iya, maaf tadi sempat terpental. Iya, terpental ya Bu ya. Iya. Ini dari Bu Leli. Ibu permasalahan yang sama mungkin dengan Bapak dan Ibu semua alami di sekolah. Rasa-rasanya mungkin sudah greget atau gemes gitu ya. Tapi tahan dulu kalau Bapak Ibu guru BK gitu. Sudah karena memang itu terbentuk kebiasaan baru selama 2 tahun itu ya. Sehingga untuk memotivasi kita banyak banyak waktu yang memang tidak dipertemukan dengan dia ya. Jadi ada yang membuat dia membentuk kebiasaan baru tadi karena terus dengan HP-nya, terus kemudian dengan terbahannya mungkin ya, jadi susah tidur lagi atau misalkan bangunnya lama jadinya karena itu tadi itu permasalahan yang sama Bu. Tentu tidak bisa kita selesaikan secara sendiri gitu. Akan banyak kan ya Bu ya, nanti akan banyak jadwalnya oleh Ibu Leli yang memang misalkan satu kelas itu ada 10 anak dan nggak mungkin kita konseling terus-terusan itu satu angkatan, belum Bu angkatan yang lain. Atau kapan ngabasonya gitu kan. Jadi terus aja dengan siswa, bukan ingin ngabaso ya ini teh gitu. Nah, Ibu bisa melihat beberapa yang memang dari intensitasnya sedang sampai berat, ringan, sedang atau berat. Yang ringan dan sedang Ibu bisa lakukan di bimbingan kelompok dengan memberikan materi-materi yang memotivasi atau materi-materi yang memang menyenangkan. Jadi maksudnya diberikan kembali bimbingan kelompok dengan materi yang memang menggugah dia untuk bisa senang lagi ke sekolah. Banyak pergerakannya lagi badannya, itu Ibu Leli pasti tahu lah, materi banyak banget ya tentang itu. Tetapi di
dipetakan dulu Bu, gitu. Di kelas 10, MTS ya Bu Leli teh ya? Iya, di kelas 7 ada berapa, di kelas 8 berapa, kelas 9. Jadi dipetakan lah, misalkan yang memang butuh bantuan dari intensitas ringan sampai intensitas berat gitu. Terus kemudian untuk yang intensitas berat tentu itu saya yakin tidak sebanyak itu, tetapi kemudian kita harus petakan juga bagaimana nanti Bu Leli bisa tentu tidak bisa sendiri sekarang BK kita adalah BK kolaborasi komprehensif. Jadi berkolaborasilah dengan WAKA kesiswaan, berkolaborasilah dengan guru walas, berkolaborasilah dengan orang tua, kemudian adakan home visit, kemudian mungkin mau mengadakan parenting atau panggilan orang tua boleh gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa laksanakan secara penuh. Jadi ada kolaborasi karena kita BK adalah kolaborasi dan komprehensif juga ya. Jadi tidak capek sendiri Bu Leli gitu. Tetapi tadi itu apabila kita kaitkan dengan konseling, tentu bidiklah yang memang nanti dari para prasing pesan utama yang disampaikan oleh si anak itu Bu Leli harus terus melatih mungkin ya Bu ya. Saya juga kalau secara virtual dilatih terus juga pokoknya mah hayu aja terus dilatih, nanti kita bisa saling berdiskusi di belakang. Mungkin nanti di para prasing itu pesan utama yang ditangkap itu misalkan yang ingin diselesaikan adalah tadi manajemen waktunya, atau bisa jadi yang diselesaikan adalah penerimaan dirinya gitu. Atau yang akan diselesaikan adalah bagaimana bisa bersikap tegas misalkan dengan asertifnya, ataupun misalkan adalah perubahan perilaku yang diinginkan sesuai yang oleh siswa kita, konselor kita yang bisa dia lakukan. Itu misalkan dengan behavioralnya gitu kan. Jadi silakan ya wayahna dah harus baca-baca juga tetapi tidak harus kaku gitu ya dengan bahasa verbal kita. Jadi yang penting kalau dari awalnya konseling atau tekniknya itu sudah sudah sangat membuat siswa itu terlibat, insya Allah kaditu mah kasaur cek Sunda mah ngaguluyur gitu. Jadi tuh bahasa Indonesianya ngaguluyur akan merasa akan berjalan seperti apa adanya gitu ya. Maksudnya akan berjalan dengan ringan saja, nyaman. Yang penting berikan kesan kepercayaan kembali kepada peserta didik kita, kepada konseling kita terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Insya Allah mudah-mudahan itu akan meringankan atau meminimalkan gitu. Walaupun kita tidak bisa, wah udah pokoknya harus sekolah aja selesai, udah gitu beres, udah urusan saya. Bukan begitu. Tetapi nanti akan terasa oleh dia apa yang Ibu lakukan bisa memandirikan dia di suatu saat nanti. Apa yang Ibu berikan secara konseling akan menjadikan dia menjadi pribadi yang kuat nanti. Gitu. Bermentalnya kuat nih, beraninya seperti apa nih. Nah, itu hal-hal yang misalkan sesuai dengan tugas perkembangan si anak nanti gitu. Jadi bukan bolosnya yang terus aja kita jadikan masalah, tetapi bagaimana dia menjadikan pribadi dia secara mandiri bisa memanage diri sesuai dengan batas atau tugas perkembangan usianya. Paling itu tugas yang berat Bu Leli, tetapi kalau Bu Leli dengan senang hati, dengan rasa cinta, dengan antusias semangat, itu akan terlewati dengan baik insya Allah. Begitu ya Bu Leli. Dilanjut kalau apa kita ngobrol di luar ruangan ya. Oke, mohon maaf kalau tidak puas ya. Ya. Bangga. Terima kasih Bu Leli untuk pertanyaannya. Gimana jadi, Pak Udi? Yang gimana ini Pak waktunya? Masih memungkinkan? Masih 10 menit lagi bisa. Oke, yang kalau resen. gitu. Masih antusias. Masih bisa buka Yang ya, Pak? resen aja. Ibu siapa Bu Lisna? Pak Agus mau ini, Pak Agus tadi belum disebut-sebut. Ini siapa dulu nih? Aduh masih ada berapa tuh? Agus enggak respon. Enggak respon Bu Lisna? Iya, Bu Leli atau Bu Siti Khairia. Oh, Bu Siti Khairia, monggo. Monggo, Bu Siti. Mic-nya di-unmute dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mangga kasih Ibu. banyak kami sampaikan pada Bu Amel untuk Iya, Ibu. penyampaian hari ini yang luar biasa. Kami hanya memberikan sedikit masukan Iya, Mangga. di beberapa teman kita yang tadi sudah sharing. Ada Siva, ada Pak Sobari, dan ada Pak Hadi tadi. Dan Iya. Leli, mungkin itu nanti kita akan sharing bersama. Untuk yang Bu Siva, ini adalah pendatang baru di dunia tiga. Ya, ini mungkin kita yang sudah lama itu merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Bu Siva sekarang. Kita ibaratnya masih menata kaki untuk melangkah itu agak bagaimana ya, agak kesulitan, tapi insya Allah nanti dengan berjalannya waktu, nanti dengan semakin bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan praktek lapangan, insya Allah nanti Bu Siva akan menjadi tenaga guru BK yang profesional. Nah, pesan saya ini adalah yang sangat berpengaruh itu adalah halo efek atau kesan pertama. Kalau kita sebagai guru BK kemudian mempunyai kesan pertama yang menyenangkan, itu tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak didik kita, tapi juga teman-teman sejawat kita, kemudian atasan kita, maupun orang-orang di sekitar kita, karena kita dalam bekerja itu tidak hanya melayani peserta didik saja, tetapi yang kita layani itu relatif lebih luas. Di sini orang tua juga perlu kita layani juga, kemudian teman-teman sejawat kita dan sebagainya. Karena apa? Karena memang berhasil tidaknya pelaksanaan BK di sekolah itu kita tidak bisa menghindari bahwa penerimaan dari teman sejawat dan kepala sekolah atau kepala madrasah itu memiliki proporsi yang utama untuk keberhasilan kerja kita. Oleh sebab itu kita bangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mereka, insya Allah nanti kita akan mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu mengantarkan anak-anak didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian Bu Amel, mungkin kami akan memberikan masukan terkait dengan pertanyaan dari Pak Sobari dan Pak Hadi, bahwa ini sepertinya ini Bu Amel ini mungkin ya nanti perlu membuat semacam video counseling. Kalau kita dulu di sekolah di PPB itu kan ada yang namanya micro counseling, jadi nanti prosesnya jelas. Dari proses counseling itu nanti attending-nya tampak, kan attending itu tidak harus dalam kalimat saja, tapi bagaimana bahasa tubuh kita, bagaimana cara duduk kita, bagaimana pandangan kita pada klien, itu insya Allah sangat menentukan keterbukaan klien untuk menyampaikan informasi kepada kita selain kesan verbal. Jadi kesan verbal dan non verbal itu harus. Nah, untuk itu kalau seandainya ada video counseling, itu proses dari awal, kemudian empatinya, bagaimana kalimat empati, baik primer maupun yang tingkat tinggi, parafrase, kemudian strategi, pendekatan, metode, teknik itu sudah akan muncul secara otomatis di sana. Dan kemudian mungkin bagi Bapak Ibu guru yang lain, tidak hanya Pak Sobari atau Pak Hadi, kalau mungkin video ini bisa dilihat oleh komunitas teman-teman kita guru BK, maka bisa jadi kita semua mengadop, oh begini caranya ya. Jadi kalau masalahnya seperti ini, strategi yang harus kita lakukan seperti ini. Pendekatannya seperti ini, metodenya seperti ini, teknisnya seperti ini. Nah, harapan kami mudah-mudahan ke depan Bu Amel masih ada kesempatan lagi untuk menyampaikan materi lanjutan. Amin. Satu kasus yang diangkat, kemudian ada contoh videonya, sehingga kalimat-kalimat penyemangat, kalimat-kalimat parafrase yang harus kita gunakan oleh counseling, terutama mungkin Bu Amel, terutama ini bagi klien-klien yang tertutup, introvert, atau yang sulit untuk menggali. Jadi benar-benar ini nanti bahasa verbal dan non verbal ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi
anak-anak yang bertipe introvert. Oke. Ya. Iya. Kemudian untuk Bu Leli kami juga merasakan hal yang sama dengan Bu Leli. Kebetulan kami ini sedang membawai anak-anak kecil, kami BKDMI. Jadi luar biasa sekarang kita menata anak-anak, ini tidak hanya masalah kita, tapi masalah semuanya. Seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh Bu Amel, luar biasa jawaban Bu Amel, saya Bu Amel. Nah, jadi mungkin bisa melakukan bimbingan secara klasikal karena ini masalah umum. Kemudian dipersempit lagi dengan bimbingan kelompok. Kemudian dari bimbingan kelompok nanti kita bisa melakukan konseling sesuai dengan latar belakang dari masalahnya yang berbeda-beda ini, sekalipun masalah yang muncul itu sama, ya. Jadi untuk sekarang pasca pandemi ini, semoga ini menjadi pasca nggih, kita benar-benar harus bekerja keras untuk mengembalikan tatanan yang dulu sudah tertata rapi di sekolah, di madrasah, di rumah, yang sekarang agaknya sudah bergeser tatanan ketika anak-anak itu PJJ dan lebih banyak waktunya di rumah. Oleh sebab itu, kerjasama kita dengan guru, dengan wali kelas, dengan orang tua terutama, ini yang sangat kita utamakan, terutama dengan orang tua. Karena mungkin sekarang masih sudah bisa masuk sekolah dengan tatap muka, tapi insya Allah durasi waktunya juga masih belum bisa sempurna seperti mana keadaan sebelum pandemi. Oleh sebab itu, peran terima kasih Bu Siti, maaf saya harus akhiri karena mengingat waktu. Mungkin banyak yang ingin disampaikan oleh Ibu, memberikan masukan kepada teman-teman gitu. Cuma kita memang terbatas oleh waktu, ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih ya. Dengan kesimpulan dulu ya. Iya, betul. Mangga. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, yang sudah ikut aktif dalam sesi kita. Alhamdulillah saya menyapat beberapa pertanyaan dan beberapa pernyataan dari narasumber kita. Salah satunya adalah kesimpulan yang bisa saya tangkap, bagaimana caranya, dari tadi kan pertanyaan kita sebatas itu ya, agak luasnya adalah bagaimana kita mengeksplornya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita menjadi konselor mampu membantu permasalahan peserta didik, bagaimana kita menjadi konselor untuk mampu mengembangkan potensi-potensi dari permasalahan, potensi-potensi dari peserta didik kita. Nah, itulah tugas mulia kita sebagai konselor. Dalam hal ini baik guru BK ataupun guru mata pelajaran atau wali kelas, sekaligus mungkin kepala sekolah dan wakil yang menaungi anak-anak kita untuk bisa mampu menyelesaikan tahapan-tahapan perkembangannya mereka. Nah, tadi juga ada pertanyaan bagaimana sih agar sikap attending yang diharapkan itu agar anak mau bercerita. Kalau saya sih selalu berkesimpulannya seperti ini. Intinya kita bagaimana anak-anak mau bercerita itu adalah kita menghilangkan segala frame negatif tentang anak-anak yang disampaikan kepada kita, baik itu dari wali kelas, baik itu dari guru mapel, baik itu dari mungkin wakil. Pasti kan sebelum masalah datang ke kita, guru BK kan pasti kita dapat cerita, Bu si ini begini gitu. Nah, sebagai guru BK, alangkah lebih bijaknya kita menghilangkan segala frame negatif tentang anak tersebut. Agar apa? Agar kita bisa lebih terbuka, agar kita lebih bisa menangkap makna dari anak itu berperilaku seperti itu. Kenapa sih? Dengan kita menemukan sendiri, tanpa harus mendapatkan gambaran persepsi dari luar diri kita. Nah, terus juga kita membantu anak-anak kita dengan, kalau kita bahasanya baku ya Bu Amel ya, tadi sampaikan dengan aduh ini teorinya apa ya, ini prakteknya bagaimana ya. Mungkin kita capek dengan hal-hal seperti itu, akhirnya lupa pada tujuan utama adalah membantu peserta didik kita agar bisa menemukan masalahnya. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah biarkan semua mengalir yang tadi disampaikan oleh Bu Amel. Kita menghilangkan frame negatif tentang anak, biarkan anak mendekat dengan kita dan kita lebih terbuka untuk mereka masuk kepada dunia mereka agar mereka mau membuka dirinya. Karena kalau kita ada gap dengan mereka kayak, ini Bu Guru, enggak deh, saya nggak mau cerita, pasti nanti saya dinasehatin. Nah, makanya
ada alangkah lebih baik kita sebagai guru BK mampu menjadi orang tua, mampu menjadi sahabat, mampu menjadi kakak untuk mereka. Seperti itu. Dan alhamdulillah materi kita sudah selesai dengan pemaparan yang sangat luar biasa dari pemateri kita Bu Amalia. Insya Allah ya Bu, mungkin ada kesempatan lagi kita bisa sharing Ya. bersama-sama membahas, karena ternyata waktunya nggak cukup ya Bu Nggak Amal cukup, ya. iya, Orangnya kayak betul. antusias, iya. Terima kasih juga ini Alhamdulillah. yang saya sampaikan ke Ibu Siti Horia ya atas masukannya. Mungkin nanti oleh panitia mungkin bisa difasilitasi atau yang lainnya. Terima kasih Ibu saran dan masukan untuk saya pribadi tentu sangat bermakna dan tentu saja untuk kembali saya belajar dan melatih diri khususnya tugas saya ataupun nanti adalah berbagi dengan teman-teman kembali. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, mohon maaf apabila memang tidak puas, memang itu sebenarnya yang saya harapkan juga, karena dengan begitu kita semakin banyak belajar dan melatih diri. Mungkin beberapa pertanyaan tidak bisa saya jawab, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu yang diberikan oleh panitia. Selanjutnya mungkin sekali lagi saya mohon maaf, insya Allah kita bertemu, inginnya juga saya seperti itu ya, maksimal sekali untuk memberikan dari videonya, dari apa semua. Mungkin insya Allah ada space kembali gitu atau ada waktu kembali dengan saya, mungkin ada beberapa video yang ditampilkan atau yang lain, karena memang dari awal saya lebih kepada keterampilan dasar konselingnya dulu. Dasarnya yang bisa dimiliki bukan hanya oleh guru BK, karena kita tahu di Kementerian Agama banyak guru mapel yang mengampu BK juga gitu kan. Sehingga guru BK rasanya kalau guru BK tadi adalah untuk melatih, mengingat kembali, tetapi kemudian untuk guru mapel yang mampu BK itu bisa belajar dari awal, tentu saja dengan terus berlatih. Mudah-mudahan itu nanti ke depan kita ada sesi kedua mungkin oleh siapa nanti gitu kan. Syukur-syukur ya bisa ketemu kembali dengan lanjutannya kepada tahap kerja atau kepada pendekatan metode dan teknik konseling yang mungkin sekarang di PKB ya sedang di yang terus diberikan oleh pasda-pasda yang sudah dilatih di provinsi ataupun pasprov yang sudah dilatih secara nasional. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita.